Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang materi ujian KSM Matematika tahun 2021 pada jenjang MTS tingkat kabupaten, yaitu soal yang IC, yaitu soal yang nomor 21. Ternyata tahun 2021 soal KSM itu ada yang soal isi sebanyak isian singkat ya, sebanyak 5 soal. Nah, soalnya ini. Nah, di sini soalnya Amira berkata, berapa banyak santri yang hadir dalam pengajian tadi malam? Nah, dia bertanya sama Aisyah. Kemudian Aisyah menjawab, saya tidak ingat. Yang saya ingat ketika Ustadz mencoba mengelompokkan kami menjadi 3-3, maka ada X santri yang tersisa. Dengan X adalah nomor urut sholat pada rukun Islam. Jadi di sini Aisyah itu mengingat ketika itu Ustadz mengelompokkan 3-3 kelompok 3-3. Kemudian ternyata ada sisa, yaitu sisanya X santri, di mana X santri itu adalah nomor urut sholat pada rukun Islam. Nah, rukun Islam sholat itu adalah rukun Islam yang kedua. Jadi rukun Islam yang kedua itu adalah sholat, sehingga artinya bersisa 2. Sehingga dari sini bisa saya tulis bahwa saya misalkan banyaknya santri itu adalah S. Nah, S sama dengan, karena tadi ustadznya mengelompokkan 3-3, maka di sini bisa saya tulis 3A. Nah, A-nya ini adalah banyaknya kelompok. Kita misalkan A. Kemudian akan bersisa 2. Ini bisa kita tulis seperti ini. Berikutnya, ketika Ustadz mencoba mengelompokkan 5-5, maka ada Y santri yang tersisa. Nah, sekarang dikelompokkan 5-5. Ternyata kalau dikelompokkan 5-5 itu akan tersisa Y santri. Di mana Y santrinya itu adalah nomor urut percaya pada kitab-kitabnya, yaitu pada rukun iman. Nah, percaya pada kitab-kitab itu pada rukun iman itu adalah urutan yang nomor 3. Sehingga ini bisa kita tulis. Nah, tadi dikelompokkan 5-5, bersisa Y-nya itu adalah urutan kitab pada rukun iman, yaitu 3. Ya, sehingga di sini bisa saya tulis banyaknya santri itu sama dengan 5 dikelompokkan 5-5. Nah, banyaknya kelompok ini saya misalkan B. 5B akan bersisa 3. Nah, seperti ini. Berikutnya, jumlah santri yang hadir adalah ganjil dan kurang dari 1000. Maka di sini bisa saya tulis bahwa S-nya ini adalah bilangan ganjil dan S ini kurang dari 1000. Berikutnya si Amira itu bertanya lagi, saya butuh informasi lebih lanjut. Kemudian si Aisyah menjawab, saya ingat 2 fakta yang lain. Kata Ustadz, ketika Ustadz mencoba mengelompokkan 7-7, maka ada Z santri. Nah, sekarang dikelompokkan 7-7, ternyata ada Z santri yang tersisa. Dengan Z itu adalah nomor urut Nabi Soleh pada 25 Nabi. Maka di sini nomor urut Nabi Soleh itu adalah 5. Sehingga di sini bisa saya tulis seperti ini. S sama dengan tadi dikelompokkan
77. Maka di sini 7C akan bersisa 5, yaitu nomor urut Nabi Soleh pada 25, urutan 25 nabi. Berikutnya, banyaknya santri adalah bilangan poliandrom. Nah, di sini bahwa S-nya itu adalah bilangan poliandrom. Di sini keterangannya adalah bilangan poliandrom. Nah, bilangan poliandrom itu apa? Bilangan yang apabila dibaca dari kiri ke kanan itu akan sama hasilnya dari kanan ke kiri. Misalnya angka 2, 3, 2. Nah, maka di sini dikatakan poliandrom. Ini misalnya dibaca dari kiri 2, 3, 2. Nah, ini hasilnya akan sama dengan apabila dibaca dari kanan, yaitu 2, 3, 2. Namanya adalah poliandrom. Sehingga kesimpulannya nanti bilangannya adalah bilangan 3 angka. Ya, karena kurang dari 1000. Berikutnya 3 angka itu tadi itu adalah bilangan poliandrom. Oke, ini nanti akan kita kerjakan dengan menggunakan modulo. Oke, ini persamaan tadi ada persamaannya ada 3. Persamaan yang pertama itu adalah S sama dengan 3A bersisa 2. Ini kalau kita tulis ke dalam modulo menjadi S. Nah, ini simbolnya 3 bersisa 2 pada modulo 3. Kemudian yang kedua, persamaan yang kedua, S sama dengan 5B bersisa 3. Atau kalau kita tulis dalam modulo S bersisa 3, nah kita tulis bersisa 3-nya di sini, modulonya adalah modulo 5. Jadi artinya S ini kalau dibagi 5 dia akan bersisa 3, maksudnya seperti itu modulo. Kemudian yang ketiga tadi yaitu S 7C ditambah 5 bersisa 5. Nah, di sini kalau ditulis dalam modulo, nah bersisa 5, modulonya 7. Oke, dari sini akan saya ambil persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, pada persamaan 2 ini saya tulis modulonya S. Nah, ini akan bersisa 3 pada modulo 5. Nah, di sini kita tahu bahwa S ini adalah sama dengan, pada persamaan 1 S sama dengan 3A bersisa 2. Sehingga S ini bisa kita ganti dengan 3A bersisa 2 seperti ini. Kemudian di sini sisa 3 modulonya 5. Nah, setelah ini 2-nya plus 2 kita pindahkan ruas, jadinya min 2. Sehingga tinggal 3A. Di sini 3 dikurang 2. Nah, ini dari ini plus 2. Kemudian modulonya adalah 5. Modulonya 5. Nah, setelah itu 3A. Maka di sini bersisa 1 pada modulo 5. Nah, artinya apa di sini? Artinya bahwa pada kelipatan 5, apabila kelipatan 5 itu kita tambahkan 1, maka nanti kita akan mendapatkan kelipatan 3. Nah, sekarang di sini bisa kita cari apabila 1 kita kalikan 5, kemudian kita tambahkan, karena bersisa 1 berarti kita tambahkan 1, ini hasilnya adalah 6. Nah, dari sini sudah ketemu, ini 6, ini adalah kelipatan dari 3. Maka cukup kita menggunakan ini. Kalau misalnya kita cari yang kedua ya, nanti kita
pakai yang ini karena ini sudah memenuhi, yaitu kelipatan 3. Misalnya 5-nya kita kalikan 2 kali 5, kemudian kita tambah 1, maka di sini 2 kali 5 10, kita tambahkan 1, hasilnya 11. Nah 11 ini bukan kelipatan 3, berarti kita tidak bisa pakai ini ya, karena di sini sudah bisa kita pakai, maka kita gunakan yang ini saja. Maka di sini menjadi 3A. Nah 1 ini menjadi bersisa 6 pada modulo 5. Nah dari sini maka ini kita sederhanakan ya, dengan cara kita bagi dengan 3. Nah ini kita bagi 3 sama dengan 1, 6-nya kita bagi 3 sama dengan 2 pada modulo 5. Sehingga artinya bahwa A-nya ini akan bersisa 2 pada modulo 5. Atau bisa kita tulis A sama dengan 5B bersisa 2. Nah ini seperti yang atas tadi, A sama dengan 5B. B ini misalnya kita kalikan dengan sebuah bilangan, ini nanti akan bersisa 2, ini menghasilkan A. Nah dari sini maka pada persamaan 1 ini nanti kita substitusi ya, kita substitusi. Persamaan satunya adalah persamaan 1 S sama dengan 3A plus 2. Nah ini bisa kita substitusi, S sama dengan 3A nya kita ganti dengan ini. Nah berarti 3A, berarti A nya kita ganti dengan 5B plus 2. Kemudian dilanjut ini plus 2. Nah yang ini kita selesaikan, 3 kali 5B jadinya 15B, 3 kali plus 2 jadinya plus 6. Kita lanjut dengan plus 2, sehingga hasilnya adalah 15B plus 8. Nah kita dapat persamaan, ini kita anggap sebagai persamaan yang keempat. Nah ini persamaan yang keempat. Nah setelah itu kita ambil lagi persamaan yang ketiga. Persamaan yang ketiga itu adalah S yang modulo ya, kita ambil yang modulo. Sisa 5 pada modulo 7. Nah, di mana S-nya ini kita masukkan di sini. S-nya ini kita ganti menjadi 15. Kita ganti dengan persamaan 4. 15B plus 8, di mana ini adalah bersisa 5 pada modulo 7. Oke, saya ulangi, ini tadi ketemu S sama dengan 15B bersisa 8, ini kita anggap sebagai persamaan 4. Nah setelah itu kita ambil pada persamaan 3 tadi. Persamaan 3 yang ini pada modulonya. Nah di sini S-nya sama dengan bersisa 5 pada modulo 7. Maka S-nya kita ganti pada persamaan 4 ini. 15B plus 8 sama dengan bersisa 5 pada modulo 7. Sehingga plus 8-nya bisa kita pindahkan ruas, sehingga di sini menjadi 15B 5, di sini plus 8 menjadi min 8 modulo 7. Oke, setelah ini saya ganti lagi di sini 15B, saya tulis lagi 5 min 8 pada modulo 7. Nah, berarti di sini sama dengan 15B 5 min 8, di sini menjadi bersisa 3 pada modulo 7. Nah, ini artinya apa? Seperti yang tadi ya. Kita mencari kelipatan 7 apabila kita kurangi 3, ini nanti kita cari yang merupakan kelipatan 15. Nah, sehingga ini saya kasih catatan di sini. 1 saya kalikan 7, kemudian bersisa 3, berarti ini kita kurangi 3, 1 kali 7 dikurangi 3 berarti 4. Nah 4 bukan kelipatan 15, berarti ini bukan. Kemudian kita kalikan 2 kali 7, kemudian kita kurangi 3, 2 kali 7 14 kurangi 3 berarti 11. Ini juga bukan, karena bukan kelipatan 15 ya, sehingga nanti kita cari kelipatan 15. Berikutnya 3
kali 7 kita kurangi 3. Berarti 21 dikurangi 3 hasilnya 18. Ini juga bukan kelipatan 15. Berikutnya 4 kali 7 kita kurangi 3. 28 dikurangi 3 hasilnya 26. Ini juga bukan. Kemudian 5 kali 7 dikurangi 3. 5 kali 3 35, kurangi 3 berarti 32. Ini juga bukan. Berikutnya 6 kali 7 kita kurangi 3. 42 dikurangi 3 hasilnya 39. Ini juga bukan. Berikutnya 7 kali 7 kita kurangi 3 hasilnya 46. Ini juga bukan. Berikutnya 8 kali 7 dikurangi 3 berarti 56 dikurangi 3 53. Ini juga bukan. 9 kali 7 dikurangi 3. Nah, ini hasilnya adalah 60. Nah, 60 ini adalah kelipatan 15. Atau ini bisa kita cari dengan menggunakan kelipatan 7 setelah 4 ini. Jadi bisa kita tulis 4, kita tambahkan 7 11, kita tambahkan 7 18, kita tambahkan 7 26, kita tambahkan 7 32, kemudian 39 sampai kita peroleh seperti tadi, yaitu kelipatan 15. 53, berikutnya 60. Maka di sini yang merupakan kelipatan 15 adalah 60. Sehingga di sini bisa kita tulis 15B. Nah, ini min 3 ini sama dengan bersisa 60 pada modulo 7. Kayak tadi ya. Berarti dari sini bisa kita sederhanakan dengan cara kita bagi 15. Nah, kalau kita bagi 15, maka di sini menjadi B bersisa 60 dibagi 15 4. Nah, kita sederhanakan jadi ini. Bersisa 4 pada modulo 7. Sehingga ini bisa kita tulis menjadi 7C bersisa 4. B-nya ini adalah 7C bersisa 4. Nah, dari sini maka yang tadi 15B-nya ini bisa kita substitusi dengan ini sebagai persamaan 5. Nah, saya tulis lagi bahwa S sama dengan 15B, ini tadi dari persamaan 4 ditambah 8. Berikutnya S sama dengan 15. Nah, B-nya kita ambilkan dari sini, yaitu 7C plus 4. Kemudian kita tambahkan 8. Sekarang kita kalikan 15 kali 7 105. 105C. Kemudian 15 kali 4 60. Kemudian kita tambahkan 8 sehingga hasilnya adalah 105C ditambah 68. Nah, artinya banyaknya santri tersebut itu mengikuti ini kelipatan 105 dan bersisa 68. Nah, sekarang coba kita cari dengan pertama, kalau C-nya 0, C-nya 0 jelas tidak mungkin, tidak memenuhi. Kenapa? Kalau C-nya 0 berarti artinya bilangannya banyaknya santri adalah 68. Ini bukan bilangan 3 angka. Berikutnya C-nya ini 1 ya. 1 berarti 1 kali 105 kita tambahkan 68. Nah, berarti 105 ditambah 68. 5 tambah 8 13. Kemudian 0 tambah 6 cuma 1 berarti 173. Nah, ini bukan poliandrom, berarti tidak memenuhi. Nah, sekarang kalau C-nya sama dengan 2, berarti 2 dikali 105 ditambah 68. 2 kali 105 adalah 210. Kemudian kita tambah 68. Kita tambahkan 0 ditambah 8 hasilnya 8. Kemudian 1 ditambah 6 berarti 7. Kemudian di sini 2. Nah, ini juga tidak memenuhi. Berikutnya kalau C-nya 3, berarti 3 dikali 105 kita tambahkan 68. Berarti ini bilangannya adalah 315 ditambah 68.
Nah, berikutnya dari sini sudah kelihatan ya, 5 ditambah 8 itu 13. Nah, ini angka terakhirnya 3. Sedangkan ini 3, kemungkinan bisa jadi yang ini. 1 ditambah 6, ini 7, tadi nyimpan 1 berarti 8. Berikutnya di sini 3. Nah, ini memenuhi. Misal kita lanjut, C sama dengan 4. Berarti 4 kali 105 ditambah 68. 4 kali 105 420, kita tambahkan 68. Nah, dari sini sudah kelihatan. Di sini 0 tambah 8, ini hasilnya adalah 8. Berikutnya yang ini. Di sini 4. Ya, paling nanti misalnya ada penambahan adalah 1. Berarti di sini bukan poliandrom, jelas bukan poliandrom karena di sini angka depan ratusannya adalah 4. Demikian juga dengan C sama dengan 5. 5 kali 105 ditambah 68. Nah, 5 kali 105 itu adalah 525, kita tambahkan 68. 5 tambah 8 di sini 3, ya, angka terakhir 3, tapi di sini angka depannya 5, berarti ini jelas bukan poliandrom, tidak memenuhi. Nah, sehingga sudah tampak dan kelihatan bahwa hasilnya adalah bilangan tersebut banyaknya santri itu adalah 383. Nah, misalnya kita mau mencoba apakah betul ya, tadi banyaknya santri itu adalah 3A nanti akan bersisa 2. Nah, artinya berarti bilangan ini kita bagi dengan 3. 383 kita bagi 3, berarti di sini nah, ini ya, betul ya, ternyata ini akan bersisa 2, memenuhi. Nah, nanti misalnya dicoba yang lainnya pasti memenuhi, sehingga jawabannya ini yaitu bilangannya 383. Demikian pembahasan untuk soal IC, soal KSM nomor 21. Selamat belajar dan semangat terus untuk belajar.